Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar Statistika 1. Saya Andi Rizka Fitriani, NIM H1211004 dengan judul Penelitian Analisis Nilai Risiko pada Indeks Harga Saham Gabungan menggunakan metode Integrated Generalized atau Regressive Conditional Heterokedasticity atau IGARS. Di mana pembimbing utama pada penelitian ini adalah Dr. Ernatri Herdiani, SSI MSI, pembimbing pertama Detranda Nasra Sirajan MSI dengan dosen penguji Andi Kresnajaya SSI MSI dan Dr. Anna Islamianti MSI. Oke, ada 3 pembahasan dalam proposal ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan ketiga adalah metode penelitian. Pada bab pertama atau pendahuluan terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang ini kita akan membahas mengenai risiko, di mana risiko sendiri mempunyai hubungan yang kuat dan linear dengan return. Di sini return memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama heterokedastisitas, ekses kurtosis, dan leverage effect. Nah, dari ketiga karakteristik ini, pada tahun 1986, Belorsov mengungkapkan bahwa metode GARS mampu menangkap ketiga karakteristik ini. Namun, metode GARS ini memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak menangkap secara penuh unit root dengan frekuensi yang tinggi. Yang kedua adalah leverage effect tidak diperdalam. Sehingga pada tahun 1993, Franz dan Jacobian menemukan model baru, yaitu model IGARS yang dikhususkan untuk mengatasi efek unit root. Pada data daerah waktu sendiri diduga memiliki ekor berdistribusi gemuk atau heavy tail. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya nilai ekstrim. Oleh karena itu, extreme value theory atau EVT merupakan salah satu metode yang dapat dicoba. Pendekatan yang digunakan metode EVT adalah blocks maksima dan facts over threshold. Pada metode VOT ini, kita akan mengidentifikasikan nilai ekstrim dengan cara menentukan nilai ambang atau thresholdernya. Untuk itu, kita menggunakan generalized Pareto distribusi dalam menganalisis nilai risiko yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Nah, beberapa peneliti terdahulu mengenai value at risk dan IGARS ini, yang pertama adalah pada tahun 2012, Suhara dan teman-temannya menggunakan metode value at risk dalam analisis risiko investasi saham dengan menggunakan pendekatan Generalized Pareto Distribusi atau GPD. Selanjutnya, pada tahun 2014, Febriana memodelkan value at risk menggunakan metode Integrated Generalized atau Regressive Conditional Heterokedasticity atau IGARS. Berlanjut ke tahun 2015, yaitu Sumro Tuliosi menentukan value at risk-nya yang diterapkan pada saham Kimia Farma Pusat melalui pendekatan distribusi Pareto terempat. Dan terakhir, pada tahun 2017 menggunakan risiko investasi saham syariah menggunakan metode VAR-GARS dengan pendekatan GPD. Adapun rumusan masalah pada proposal ini itu ada 3, yaitu pertama, bagaimana model IGARS dalam menganalisis risiko investasi. Yang kedua adalah bagaimana menerapkan model terbaik IGARS dengan pendekatan GPD untuk mengukur besar risiko investasi pada indeks harga saham gabungan. Yang ketiga adalah menafsir besarnya nilai risiko return investasi pada indeks harga saham gabungan. Dan batasan masalahnya adalah kita akan menganalisis nilai risiko indeks harga saham gabungan periode Oktober 2014 sampai Februari 2020 yang bersifat heterokedastisitas dan berdistribusi ekor gemuk atau heavy tail dengan pendekatan GPD. Tujuan penelitiannya yaitu pertama adalah membentuk model terbaik IGARS untuk menganalisis nilai risiko suatu investasi. Yang kedua, menerapkan model terbaik IGARS dan pendekatan GPD untuk mengukur besar risiko investasi pada indeks harga saham gabungan. Yang ketiga adalah menentukan taksiran besarnya nilai risiko return investasi pada indeks harga saham gabungan. Dan manfaat penelitiannya adalah pertama, untuk investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap investor dalam mengambil keputusan investasi.
untuk mahasiswa dan peneliti adalah sebagai bahan informasi dan pengembangan selanjutnya sebagai salah satu bahan pengetahuan mengenai analisis investasi menggunakan metode IGARS dengan pendekatan GPD. Pada tinjau pustaka, kita akan membahas 7 materi. Yang pertama adalah mengenai investasi dan sahamnya, return, sustainabilitas, model IGARS, model IGARS sendiri, tax over threshold, dan value at risk. Metode penelitian yang pertama adalah sumber data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder berupa data indeks harga saham gabungan pada saat harga penutupan atau close price saham harian pada bulan Oktober 2014 sampai Februari 2020. Pemilihan indeks harga saham gabungan pada penelitian ini karena memiliki nilai ekstrim atau heavy tail dan penutupan heavy tail. Data penutupan harga saham ini tersebut dapat diakses melalui situs Yahoo Finance. Kemudian variabel penelitiannya adalah variabel yang digunakan yaitu adalah nilai return dari harga penutupan indeks harga saham gabungan. Analisis data dengan menggunakan model IGARS tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita menghitung nilai return saham, kemudian mengidentifikasi data nilai return sahamnya. Selanjutnya, identifikasi model box Jonkis dan melakukan estimasi parameter Dolce-Skip-nya. Kemudian melakukan verifikasi model yang meliputi diagnostic check-nya dan melakukan identifikasi model ARS dan GARS. Tahapan ketujuh adalah melakukan estimasi parameter model GARS-nya. Setelah itu melakukan pemodel IGARS apabila jumlah koefisien alfa tambah beta sama dengan 1. Lalu melakukan estimasi parameter model IGARS. 10. Melakukan verifikasi model IGARS untuk pemilihan model terbaik. Yang ke-11 adalah menghitung nilai estimasi parameter nilai ekstrim dengan menggunakan distribusi Pareto terangkat menggunakan metode maximum likelihood. Yang ke-12 adalah menghitung besar risiko saham dengan menggunakan value at risk. Oke, dan adapun tahapan analisisnya menggunakan flowchart adalah dapat kita lihat sendiri dari tahap mulai sampai selesai. Dan ini beberapa tinjauan pustaka atau sumber-sumber pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.